kayak suatu misalnya apa ya, kayak direktur mempertahankan karyawan yang berprestasi yang memajukan perusahaannya, itu menurut saya hal yang wajar ya. Ada bagusnya juga, maksudnya dia pengen tahu kendala, "Kenapa kamu nggak mau sinetron ini? Kenapa kamu kok begini, gini gini?" Maksudnya tandanya dia ada ya itu sih nggak negatif kalau aku bilang, itu sih justru positif gitu loh. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang selalu tampil terdepan dalam mengungkap sisi kehidupan selebriti. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyimak informasi-informasi hangat dan menarik terkemas dalam sajian khas Cek dan Dicek. Beberapa artis yang selama ini dikontrak secara eksklusif oleh Multivision menyatakan keluar dari rumah produksi milik Rampun Jabi tersebut. Bukan hanya perempuan yang suka mengoleksi boneka, pelawak Didin Bagito gemar juga melakukannya. Koleksi bonekanya cukup beragam. Simak juga liputan aktual tentang meninggalnya anggota senior Sri Mulat Triman Wasdit Sabtu 30 Maret lalu. Ada pula liputan hangat dan menarik tentang perseteruan Farhad suami baru Nia Daniati dengan Rita Tresnawati, wanita yang mengaku pernah menjadi istri Farhad. Rita menginginkan Farhad mau mengakui Gusti Rehan Gibayu sebagai anaknya. Hari Minggu lalu Farhad dan Rita sama-sama mengadakan konferensi pers di Bandung. Pemirsa, beberapa artis ternama yang selama ini dikontrak Multivision menyatakan keluar dari rumah produksi milik Rampun Jabi itu. Yang membuat mereka tidak betah adalah sistem kontrak eksklusif di mana mereka tidak bisa mengembangkan karirnya di luar Multivision. Pemirsa, bukan baru kali ini Multivision ditinggalkan artisnya dengan alasan yang hampir sama. Artis ternama seperti Lulu Tobing, Ari Wibowo, Indra Bruggman dulu menyatakan cabut dari Multivision karena merasa tidak nyaman dengan sistem kontrak yang diperlakukan di sana. Hal itu kini kembali terulang dilakukan oleh sejumlah artis dari Multivision. Menurut mereka, sistem kontrak di Multivision membuat karir mereka sulit berkembang. Di rumah produksi milik Rampun Jabi itu berlaku apa yang disebut kontrak eksklusif, di mana pihak artis hanya boleh bermain di sinetron produksi Multivision. Dengan kontrak ini, seorang artis praktis tidak bisa tampil di tempat lain, walaupun misalnya di Multivision sendiri sedang tidak ada pekerjaan. Namanya kita pemain kan kadang-kadang kita pengen ngerasain kerja sama di PH lain gimana, di atap lain kayak gimana gitu loh. Kita pengen pengalaman. Kayak saya juga ada sih keinginan main di luar, ada banget gitu. Karena selama ini saya main sinetron atau main di dunia ini cuma di Multivision. Jadi tapi saya ada keinginan yang kerja sama orang lain gimana ya di PH lain, apalagi kan sekarang banyak PH-PH baru yang muncul yang bagus ya, banyak yang PH-PH yang kuat. Bukan keluar, tidak eksklusif lagi kontraknya. Saya keluar secara baik-baik, itu juga sudah benar-benar musyawarah yang mencapai mufakat kedua belah pihak gitu ya. Tidak ada keributan gitu, mungkin disalahartikan gitu ya. Ya biasanya kan yang sudah-sudah ya kalau ya rame gitu ya. Mungkin kalau saya keluar dari situ diem-diem nggak rame, kayaknya kawan-kawan pers kurang senang mendengarnya. Faktor lain yang membuat mereka keluar biasanya karena ada tawaran dari rumah produksi lain. Memang ada tawaran yang kalau di PH lain lebih baik ya. Tapi ada juga yang enggak gitu. Tergantung mood. Jadi makanya gitu. Tapi kalau saya juga ngeri juga sih kalau dipatokan kepada honor gitu. Kita melakukan pekerjaan karena honor gitu. Karena kalau menurut saya acting juga mengandalkan suatu situasi ya. Itu kan balik lagi ke mood ya. Ntar kualitasnya nggak bisa dijual lagi. Menurut saya kebanyakan mungkin mereka mau cari pengalaman ya gitu. Karena kalau misalnya kita semakin berpengalaman kerja banyak kan lebih enak gitu. Bagaimana dengan faktor Rampun Jabi sebagai produser? Karena Pak Ram orang sibuk kan, saya maksudnya dia sibuk, dia punya maksudnya banyak yang dihandle, mungkin nggak langsung personal ke si artis gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang genting sekali yang dia harus turun tangan, dia turun tangan. Tapi turun tangannya juga personal by phone gitu loh. Maksudnya, Tia kenapa kamu nggak mau main di sini? Alasannya apa? Ayo dong, itu bagus buat kamu gitu. Dia turun tangan dalam arti dia juga approach ke pemain. Sangat perhatian ya pada suatu event-event dia mengundang gitu ya. Kalau acara-acara yang sifatnya acara keluarga misalnya ya, sangat pribadi buat mereka gitu, dia ngundang juga gitu.
Terus juga hubungannya juga kalau kita ketemu di mana-mana juga sangat sangat dekat. Jadi nggak ada masalah. Banyak yang bilang Rampun Jabi suka mengatur hingga hal-hal yang kecil. Ya wajar lah ya produser menganggap kita juga mungkin karena kita mungkin karena kita dibutuhkan gitu. Dia membutuhkan kita, jadi dia mempertahankan kita, itu adalah hal yang wajar. Kayak suatu misalnya kayak direktur mempertahankan karyawan yang berprestasi, yang memajukan perusahaannya, itu menurut saya hal yang wajar ya. Ada bagusnya juga, maksudnya dia pengen tahu kendala, kenapa kamu nggak mau sinetron ini, kenapa kamu kok begini gini. Maksudnya tandanya dia ada ya, itu sih nggak negatif kalau aku bilang, itu sih justru positif gitu loh. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah Pak Bendot, satu lagi anggota senior Sri Mulat yang meninggal dunia. Dia adalah Triman Wasdit yang meninggal pada hari Sabtu 30 Maret lalu. Triman meninggal secara mendadak tanpa menderita sakit apapun. Bahkan sebelum meninggal, Triman masih sempat ngobrol dan bercanda dengan seluruh anggota keluarganya yang ada di rumahnya di Depok 2 Timur. Setelah itu, Triman mengaku mengantuk lalu pergi tidur. Ternyata dalam tidurnya itulah Triman menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu tentu saja mengejutkan sang istri. Sehat aja, kesehatan itu ya udah kayak biasanya aja, nggak ada keluhan apa, nggak ada kelainan apa gitu, nggak ada. Jadi saya nggak ngira kalau dia mau meninggalkan saya. Kepergian Triman yang mendadak memang tidak memberikan tanda-tanda bagi orang terdekatnya. Tidak kepada istrinya Tugiem maupun kepada keponakannya yang juga anggota Sri Mulat, Rina Rawit. Ya cuma pesen-pesen gitu. Ini besok kalau saya udah meninggal, ini saya di Kalibatan, Dok. Ini saya pesen aja ya. Besok kalau ada apa-apa, suruh ngurus ke teman saya. Pernah Pak Ade itu memberi dorongan semangat dan tegar buat saya. Saya harus pede, selalu pede gitu, percaya diri. Dan yang sangat berkesan lagi buat saya, selalu mengingatkan saya suruh sholat. Bagi teman-temannya di grup Sri Mulat, Triman dikenal sebagai sosok yang periang dan tidak pernah mengeluh. Pribadinya ya orangnya yang nerimo ya, namanya orang tua ya namanya. Yang saya salut tuh perjuangannya, itu orangnya semangat tinggi dan sama teman-teman juga asik-asik aja. Patut diteladani ya sifat beliau itu ya. Terus terang aja, karena saya bahkan susah mencontoh kesabaran beliau itu. Saya bilang sama anak saya itu loh, kayak Mbak Triman itu lihatin gitu itu. Orangnya sabar, awet muda dalam usia yang begitu berjuang, masih berjuang terus. Tuh, beliau itu gimana ya? Setiap ketemu berusaha nyenengin teman. Enggak ada yang namanya kata tidak gitu itu. Sehat, sehat. Dan hebatnya dia selalu on time. Lain di layar kaca, lain di panggung, lain di rumah. Beliau kalau di rumah orangnya bersahaja. Beliau selalu mengatakan bahwa jenengku kan Triman. Nama saya Triman. Triman itu Trimo ing Bandung. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kita syukurilah. Hidup itu jangan ngoyo. Beliau itu tidak membedakan itu yang senior ataupun yang junior. Beliau itu sama saja dan selalu rendah hati itu, Mbak. Kesehatan Triman selama ini dinilai oleh teman-temannya baik-baik saja. Sejauh ini Triman pun tidak pernah mengeluhkan sakit secara serius. 77 ya, beliau pernah operasi ambeien tapi total sembuh. Belakangan saya dengar beliau ada keluhannya, ada hernia ya, itu yang kayaknya beliau nggak berani operasi dan lain sebagainya. Sebetulnya jadi kalau sakit itu selalu diempet aja gitu, jadi nggak mau terbuka gitu. Maka kalau tap dance dan sebagainya sampai terus deprok duduk terus berdiri lagi seperti itu sebetulnya saya tahu itu sudah sangat memaksakan diri. Tapi karena didorong oleh kebanggaan beliau, ya toh, tampil seperti itu, ya toh, sehingga dia lupa diri, ya toh, lupa diri bahwa usia saya sekarang sudah sekian. Kemarin itu ada acara di Lampung 3 hari di sana, dia kurang tidur di sana 2 hari.
Sudah gitu paginya ikut main bola lagi. Astagfirullahaladzim, saya dengar marah-marah sekali saya itu. Jasad almarhum Triman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di masa perang dahulu ternyata Triman adalah seorang pejuang dengan pangkat terakhir Sersan Mayor Purnawirawan. Upacara pemakaman dipimpin oleh Letnan 1 Infanteri Budi Wahono. Kini pelawak yang serba apa adanya itu telah tiada. Triman meninggal dalam usia 85 tahun. Semasa hidupnya Triman sempat 2 kali menikah. Istri pertamanya meninggal dunia di zaman perjuangan. Bersama istri pertamanya Triman memiliki 7 orang anak, tapi yang hidup hanya tinggal seorang yang hingga kini tidak diketahui rimbanya. Dengan istri keduanya Tugiem, Triman tidak memiliki anak. Selamat jalan Bapak Triman.